الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Masjid At-Taqwa Timur Indah 5 dan juga Bapak Imam. Alhamdulillah malam ini spesial Pak, bersama kita Pak Imam, dan juga Pak Khatib Al-Gharim yang hadir pada malam hari ini, dan juga jamaah salat maghrib, Bapak, Ibu-ibu, adik-adik yang hadir di malam hari ini. Semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu. Mari di tengah-tengah guyuran hujan rintik-rintik, Bapak Ibu, saya mengajak bersama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada malam Jumat ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesibukan kita, ya. Ini sebuah rezeki, Pak. Rezeki dari Allah ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk datang ke masjid. Banyak orang yang ingin ke masjid, cuman kan sesuatu dan lain hal tidak sampai ke masjid. Oleh karena itu Pak Ibu, kondisi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terus dengan berharap Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Kita sampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita berada di bulan Rajab. Udah hampir setengah lewat ya. Ya, tanggal 8 nanti itu tanggal 27 Rajab. Oleh karena itu Bapak Ibu, tak lama lagi akan datang Sya'ban dan Ramadan. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sungguh banyak kemuliaan yang Allah berikan di waktu bulan Ramadan. Dan seorang hamba Allah sangat beruntung ketika usianya disampaikan kembali di bulan Ramadan. Karena banyak sekali pelipat gandaan amal-amal kebaikan yang Allah hadirkan di bulan Ramadan. Jadi bahkan baginda Rasulullah Bapak Ibu ketika Rajab dan Sya'ban itu mulai menggiatkan puasa sunnah. Oleh karena itu saya mengajak, termasuk dari saya sendiri, kita udah masuk bulan Rajab, bersama kita menggalakkan puasa Senin Kamis. Kalau belum bisa Senin Kamis, ya Seninnya atau Kamisnya, ya. Puasa yang Rasulullah syariatkan kepada kita menyehatkan kita, Pak. Ringan badannya, mungkin asam-asam urat, ya Pak. Itu akan sedikit menghilang kalau kita puasa, Pak. Termasuk mohon maaf, mah juga Pak. Kalau kita niatnya puasa, makan sahur, terus puasa, berbuka, juga jadi sehat. Bahkan mohon maaf, penyakit-penyakit yang lainnya juga insya Allah akan berangsur menghilang dan kita berpuasa. Tetapi tetap dengan sunnah-sunnahnya Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu, Allah Ta'ala, mudah-mudahan sekali lagi kita dari Rajab ini berlatih untuk puasa sunnah, di bulan Sya'ban pun demikian, sehingga pas Ramadan tidak kaget. Nah, ya, bisa maksimal full puasanya sampai akhir Ramadan. Karena ada Pak sebagian itu yang ketika minggu pertama Ramadan demam karena tidak biasa berpuasa. Pas berpuasa berbukanya pakai es
atau lain sebagainya, demam, sehingga bolong 3 hari karena sakit. Nah, kita berharap tidak demikian. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya, di Rajab dan Sya'ban ini kita bisa memaknai dan mempersiapkan diri kita untuk datangnya Ramadan ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita masuk ke kajian kita. Di pekan kemarin, malam Jumat yang kemarin Bapak Ibu, kita belum selesai surah Al-Asr ya. Saya masih ingat, kita baru masuk ke ayat yang ketiga. Jadi kita selesaikan dikit Pak, nanti kita akan masuk ke surah berikutnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Asr ayat 1 dan 2 sudah kita sampaikan. Sekarang masuk ayat yang ketiga. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kerugian seperti apa? Sudah kita sampaikan di pekan Jumat kemarin. Maka malam hari ini sampaikan, semua orang itu bisa merugi, baik yang non muslim maupun yang muslim. Cuman tingkat kerugiannya berbeda. Tetapi Allah SWT di ayat yang ketiga ini memberikan pengecualian. Nah, ya, pengecualian. Kita bisa tidak merugi dalam pandangan Allah kalau kita yang pertama beriman kepada Allah dengan semua rukun-rukun imannya, yang 6 itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengerjakan amal solih. Iman dibarengi dengan amal solih. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan ya. Saya ulang kembali, iman tanpa amal solih maka tidak dianggap oleh Allah, karena buktinya ada iman itu ada amal solehnya. Nah, karena iman itu Pak diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan oleh perbuatan. Jadi orang yang mengaku beriman tapi tidak beramal soleh sama aja bohong ya, itu. Jadi iman dan amal soleh. Amal soleh tapi tidak disertai dengan iman juga tertolak di hadapan Allah. Maka dua hal ini Bapak Ibu, iman dan amal soleh, dua hal yang enggak bisa dipisahkan. Bukti baik atau buruknya seseorang dilihat dari amal-amal soleh. Nah, dan amal soleh tidak hanya di masjid, di luar masjid, di rumah, di kantor, di pasar, di jalan, kita bisa beramal soleh. Jadi iman yang akan menunjukkan bagaimana kita beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beriman dengan Allah. Yang kedua, beramal soleh. Jadi amal soleh dibimbing dengan keimanan, keimanan dibuktikan dengan amal soleh. Lantas yang berikutnya, yang ketiga, setelah dia beriman dan beramal soleh, dia juga saling menasehati dalam ketaatan dan kebenaran. Mohon maaf ya. Iman amal soleh kita terkadang ada saatnya kita semangat, ada saatnya kita kendor. Ya. Fujuroha wa taqwaha. Ada saatnya fujur gitu. Jadi karena itu pada kita Bapak Ibu dituntut saling menasihati, ya, saling menasihati. Hari ini mungkin saya memberikan nasihat, besok atau lusa saya duduk di majelis yang saya mendengarkan nasihat dari orang. Dan nasihat tidak hanya di pengajian, ketika sambil ngopi Pak, ada nasihat di sana Pak. Misalnya kan, ngopi dengan Pak Imam. Pak Imam, kamu jadi tahu. Ngapa latih hari ini saya lihat memang masuk terus misalnya kan. Nah, misalnya Pak, ini mohon maaf ya. Ini misalnya. Pak Imam kalau ada yang negur kayak itu jangan tersinggung, misalnya kan. Jangan tersinggung. Harusnya bersyukur. Alhamdulillah. Ada yang mengingatkan saya. Oh iya Pak Sianu. Lagi sibuk nih, lagi ngitung keuntungan misalnya kan, misalnya. Seolah-olah besok akan digiatkan lagi, nggak masuk lagi, misalnya kan. Misalnya Pak. Jadi ketika ada yang mengingatkan,
atau menegur kita, yang pertama kita lakukan bersyukur, Pak. Karena ada yang mengingatkan kita. Itu orang yang Allah kirim untuk kita, kan? Orang yang Allah kirim untuk kita, mengingatkan kita. Karena hidup kita ini, Pak, terkadang tadi, Pak, butuh saling, ya, saling menasihati. Ya, itu yang ketiga. Jadi beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dalam kebenaran dan ketaatan. Yang berikutnya juga kita diminta untuk saling menasihati untuk menetapi kesabaran. Iman, amal soleh butuh sabar, Pak. Ya, kalau nggak sabar, ini baik di masjid, di keluarga, maupun di masyarakat. Misalnya, mohon maaf, Pak, kita berumah tangga, harus sabar dengan istri kita, syukur dengan istri kita. Sabar dan syukur ketika dihadirkan dalam rumah tangga, maka akan menjadi kunci keharmonisan rumah tangga, Pak. Dapat gaji kurang seperti biasanya, bersabar, dinikmati, disyukuri. Bertetangga, dapat tetangga yang agak usil, juga kita kuatkan kesabaran kita. Jadi Pak Ibu, kesabaran ini luar biasa dibutuhkan dalam kehidupan kita. Karena hidup kita, Pak Ibu, tidak selamanya semulus yang kita bayangkan. Akan ada ujian dan cobaan yang Allah hadirkan di kehidupan kita. Ya, akan ada ujian dan cobaan yang akan Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Pak Ibu, Allah Ta'ala, di dalam ketaatan pun butuh kesabaran. Ya, kesabaran. Kayak sholat, Pak. Hari ini sholat Isya, besok kita sholat Isya lagi, besok lagi sholat Isya lagi, ulang-ulang, Pak, untuk kesabaran. Ya. Ke masjid, ke masjid, ke masjid, masjid. Kasih kan? Izin bentar, Pak, ya. Jadi butuh kesabaran, ya. Iman butuh kesabaran, kemudian beramal soleh butuh sabar, dan juga saling menasihati pun butuh kesabaran. Karena ada kadang-kadang Pak, orang kita nasihati, mohon maaf, Pak, dia marah, laju merajuk dengan kita. Ya, pengalaman dikit ini, Pak. Saya pernah menasihati orang azan, Pak. Orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya sudah cari momen yang pas. Cari momen yang pas agar tidak tersinggung. Ya. Yang azan itu agak tua, Pak, orangnya. Ya. Ini pengalaman pribadi, Pak. Ya. Agak tua, tuh gak jagoan. Sedikit kita cerita itu kan. Apa punya? Aku tadi dengar azan tadi ada yang salah dikit tuh. Di mana salahnya? Nah, yang bagian barnya tuh itu harusnya pendek. Saat itu juga, Pak, ya, langsung tunjukkan mana hadisnya, mana dalilnya. Yang azan itu barnya pendek. Waduh, kataku. Nah, itu, Pak, pengalaman, Pak, ya. Negur ataupun mengingatkan teman, akhirnya, Pak, waktu itu, ya mohon maaf, Pak, ya, saya sampai pindah masjid sebentar, Pak, kurang lebih seminggu. Saya ke masjid sebelah, ya, ada seminggu, karena ya saya ajak salaman, nggak mau salaman. Di masjid itu akhirnya habis ditegur itu, Pak. Bahkan akhirnya dia bawa parang, letakkan di masjid. Dia sholat di depannya ini letakkan parang, Pak. Jadi ibu-ibu yang nyaran ke saya, Ustadz, sebaiknya Ustadz jangan sini dulu sholatnya. Yang apa, Bu? Ayat panjang gitu ya, Pak. Jadi intinya butuh kesabaran, Pak. Di akhirnya saya kembali juga lah akrab ini, Pak.
salam ala berguru kembali. Cuman efek itu alhamdulillah ada hasilnya, Pak. Tidak lagi panjang. Allahu akbar, Allahu akbar. Barnya itu pendek, dipanjangkan. Nah, ini salah satu pengalaman hidup saya, Pak, gitu ya. Jadi negur orang pun butuh kesabaran. Ya. Beriman butuh kesabaran. Iman kita hari ini, Pak, ujiannya tidak seberat orang-orang dahulu yang beriman. Kalau kita ingat fase-fase awal Islam ini Allah turunkan di muka bumi ini, Pak. Ya Allah. Ada yang Allah uji dengan nyawa, Pak. Taruhannya nyawa. Hari ini mengapa teman-teman kita di Palestina, Pak, itu digempur Israel? Karena mereka beriman kepada Allah. Ya. Karena mereka beriman kepada Allah. Sekarang lagi hadir, Pak, yang Ustadz viral itu, Pak, di Masjid Nurul Iman di Jakarta Timur. Saya lihat jadwalnya. Teman-teman kita Palestina diserang, disakiti, ditembak, baik orang tua maupun anak-anak. Karena apa? Karena mereka beriman. Ujian iman luar biasa, Pak. Yang sangat terkenal Bilal bin Rabah. Ujian keimanannya luar biasa. Hari ini kita lahir di keluarga muslim. Ayah ibu beriman. Besar dalam keadaan beriman. Di lingkungan beriman semua. Saya pernah dengar cerita, Pak, mohon maaf. Kisah teman saya. Umur 20 tahun dia masuk Islam. Mu'an. Ya. Tantangan dari keluarganya luar biasa, Pak. Dari ayah ibunya. Sempat nggak diakui sebagai anaknya, Pak. Ujian keimanan. Kalau dia nggak sabar. Pernah dia sakit, mohon maaf, Pak. Sekeluarga sakit, Pak. Ya. Datang pendeta tuh, Pak. Pendetanya dulu, duit 3 juta, Pak. Ya. 3 juta. Suruh balik lagi ke. Tapi karena keimanannya luar biasa. Luar biasa. Ujian keimanannya. Alhamdulillah sampai hari ini istiqomah dalam keislaman. Hari ini Bapak Ibu ya, kita bersyukur Allah golongan kita dalam orang-orang beriman beragama Islam. Artinya apa? Sebuah nikmat dari Allah, Pak. Nikmat dari Allah yang besar, ya. Jadi Bapak Ibu, untuk surah Al-Asr, ya, Allah bersumpah demi waktu, demi masa, semua orang merugi kecuali yang beriman, beramal solih, saling menasehati dalam kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya, kita menjadi orang-orang yang beruntung, tidak rugi ya. Karena kalau rugi kata Allah ini, baik, nggak ada untungnya, Pak. Rugi nian, ya. Baik, Allah dan sawab ya. Kita masuk ke surah Al-Humazah, Pak. Jadi mohon diikuti untuk barokahnya. Kita baca dulu surah Al-Humazah biar ada barokahnya, Pak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadhanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin
mumaddadah. Makasih Dek. Sedaqallah. Baik Bapak Ibu, karena waktu ya saja. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Humazah ini di kota Makkah. Masuk dalam surah Makkiyah berjumlah 9 ayat. Diturunkan setelah surah Al-Qiyamah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kitab Imam Ibnu Katsir, ya, wailul likulli humazatil lumazah. Ada 2 perbuatan yang menimbulkan kecelakaan. Kecelakaan. Jadi dalam tafsirnya Pak, wail ini ada yang menafsirkan jurang. Jurang di neraka. Jurang di neraka. Diapit 2 bukit atau 2 gunung. Yang wail ini dalamnya itu 40 tahun baru sampai ke dasarnya. Terbaiknya kira-kira Pak. Bapak melemparkan batu 40 tahun baru sampai ke dasarnya. Itu dalamnya, lembah itu. Kira-kira setinggi apa, dalam apa? Ya. Ada 2 perbuatan yang membuat celaka. Ya. Pertama, humazah, ya, pengupat. Yang kedua, lumazah, pencela. Baik pengupat maupun pencela, Pak, ini sama-sama mencela perbuatannya. Ya. Pencela itu orang yang mencela, pengupat orang yang ngupat. Tapi perbuatannya sama-sama mencela dia. Cuman bedanya, kalau humazah, pengupat, itu tidak diketahui oleh orang yang sedang dicela. Ya. Oleh orang yang sedang dicela. Sementara pencela, ya, itu di depan orang yang langsung. Sama Pak perbuatannya. Cuman bedanya yang pencela ini lebih berani dikit lah. Gitu. Ya. Tetapi dua-duanya itu dilaknat oleh Allah. Ya. Menimbulkan kecelakaan. Ya. Menimbulkan kecelakaan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, ini terkait dengan amalan lisan. Betapa banyak orang yang merugi karena lisannya tidak bisa tertahan dengan upatan-upatan. Pagi-paginya dia mengumpulkan amal soleh. Sore harinya dia mengupat tetangganya, mengupat saudaranya. Bisa jadi amal pagi sampai siang tergerus oleh amalan upatannya tadi. Bukannya kita sering dengar Pak, orang upat itu ibarat api memakan kayu bakar. Itu memakan amal kebaikan kita. Di amal yang kita kerjakan Pak, bisa berkurang, tergerus, bahkan bisa habis karena upat-upat yang kita lakukan. Oleh karena itu wajar Allah sampaikan celaka. Orang yang sering upat, sering mencela itu celaka. Celaka. Apalagi mencela di depan orangnya langsung. Lagi kita ngupat orangnya tidak dengar, kan tidak sakit hati Pak. Ya kita kan, mohon maaf Pak Imam. Duduk 2 orang ngupat Pak Imam. Pak Imam tidak tahu, tidak sakit hati dia. Itu aja sudah mencelakakan kita. Apalagi sampai kita mencela depan orangnya langsung. Dia dengar, dia melihat, sakit hatinya. Lebih parah lagi Pak. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Allah, dalam surah yang cukup pendek ini Allah mengingatkan kita. 2 perbuatan ini bisa saja menghinggapi kita. Baik Pak Ustadz, Pak Imam maupun jamaah.
Karena pekerjaan kadang-kadang Pak sambil ngopi Pak, tidak terasa kita. Dapat kadang-kadang sekali duduk tuh Pak ada 5 orang yang sudah kita upat. Ya, termasuk mohon maaf Pak, kadang-kadang kita ngupat Pak Presiden kadang-kadang. Ya. Ngupat Pak Gubernur gitu ya. Ngupat Pak pejabat-pejabat kita gitu. Jadi ya Ibu, dirahmati Allah, ya mari bersama kita berhati-hati dengan lisan kita. Karena baik atau tidak baik lisan kita Pak, itu tolok ukur iman seorang juga. Ya kan? Kata Rasulullah kan, ada ya, apa? Yang barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka berkatalah dengan baik atau diam. Ya. Jadi Bapak Ibu Rasulullah, lisan kita ini sangat berpengaruh terhadap amal-amal soleh kita. Ya, kalau kita gunakan dengan baik, akan bisa menambah amal-amal soleh kita. Kalau kurang baik atau ngupat atau celah, itu akan bisa merugikan kita, menghilangkan, mengurangi amal-amal kita. Itu yang ayat pertama. Ayat yang kedua, alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan harta serta menghitung-hitungnya. Nah ini saya dengar ceramah tadi Pak, apa hubungannya pengupat pencela dengan suka mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya? Sifat orang yang mengupat mencela Pak, ini biasanya melekat sifat ini Pak. Orang yang suka mencela itu biasanya orang-orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Apa hubungannya Pak? Orang yang suka mencela ini berpotensi hinggap kepada orang-orang yang mengumpulkan harta. Dia bisa mencela karena dia punya kelebihan harta, sehingga dengan lebihnya harta yang ada pada dirinya, memandang orang lain tidak sebanyak hartanya, maka dia menganggap remeh, rendah orang lain. Orang yang jabatannya tinggi berpeluang dia mencela bawahan atau karyawan-karyawannya. Mencela nih Pak ya. Jarang Pak karyawan misalnya satpam itu mencela bosnya. Tapi kalau ngupat barangkali Pak. Ya. Karyawan ngupat bosnya misalnya. Orang kaya berpotensi dia mencela orang miskin Pak. Ya mohon maaf Pak, sedekahnya Pak datang ke rumahnya. Sudah 1 hari ini saya nggak makan Pak, misalnya kan. Nak makan usaha. Lah miskin masih ucapannya. Jadi hubungannya dengan mencela Pak. Orang-orang yang suka mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya, tidak mengeluarkan hak harta, berpotensi dia mencela atau mengupat. Ini ya. Jadi Pak Ustadz, boleh nggak saya mengumpulkan harta juga untuk persiapan kan? Istri saya lagi hamil Ustadz. 9 bulan yang akan datang, insya Allah melahirkan. Kan butuh biaya. Apakah termasuk yang itu Ustadz? Saya mengumpulkan dari gaji saya kan? Ini dia Pak Ibu yang dimaksud di sini Bapak Ibu, mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, harta yang belum sampai nisab, ya boleh kita kumpulkan. Ataupun yang kedua, harta sudah sampai nisab, tetap boleh kita menabung, asalkan kita keluarkan zakatnya. Harta kita sudah sampai nisab Pak, kita keluarkan zakatnya, boleh kita tabung. Ya. Sudah kita keluarkan haknya. Jadi untuk nabung siapan istri lahiran tidak termasuk yang ini Pak. Ini yang mengumpulkan numpuk-numpuk terus Pak, tidak mau zakat, tidak mau sedekah, nah, itu berpotensi akan menjadi orang-orang yang suka mencela. Ya. Jadi Rasulullah itu ayat pertama dan kedua, ya, sifat mengupat dan pencela hubungannya dengan suka mengumpulkan harta. Nah, ya.
Di ayat yang ketiga, yahsabu anna malahu akhladah. Orang yang mengumpulkan harta ini Pak, dia menyangka dengan harta yang dia kumpulkan itu akan bisa mengekalkannya hidup di dunia ini. Ya. Mengumpulkan harta banyak Pak, aman. Saya sakit bisa bayar rumah sakit. Saya sakit bisa panggil dokter yang terbaik. Kalau saya sakit bisa beli obat yang paling mujarab. Pikir dia. Ya. Kalau banjir aman, saya punya villa di puncak, misalnya. Kalau misalnya apa? Aman, saya punya ini. Kalau terjadi krisis, aman, saya udah punya tabungan. Sekian. Dia pikir harta yang dikumpulkannya bisa mengakalkan dia. Dia bisa membuat lama hidup dia. Padahal Bapak Ibu telah banyak Allah contohkan di generasi yang dahulu, betapa banyak orang mengumpulkan harta tapi tidak bisa juga menyelamatkan atau mengekalkan dirinya. Ya. Sangkaan orang yang mengumpulkan harta ini Pak bisa hidup lebih lama dengan dia mengumpulkan harta. Ya. Ternyata harta sudah terkumpul, tiba juga ajalnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini ada Allah menurunkan harta kepada kita. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi saya, bagi Bapak Ibu semuanya, ya. Di ayat yang keempat Allah jawab langsung Pak. Dia menyangka harta yang dia kumpulkan bisa mengekalkan dia, bisa memperpanjang usia lama hidup dia di dunia ini. Maka Allah jawab di ayat yang keempat, kalla la yumbadzanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, kata Allah, nggak bisa. Harta yang dia kumpulkan walaupun sebanyak apapun tidak bisa mengekalkan dia di dunia ini. Cepat atau lambat, siap nggak siap, ketika ajal tiba walaupun harta sudah banyak, dia akan meninggalkan dunia ini. Sekali-kali tidak, kata Allah. Bahkan Allah sampaikan, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Wah, ngeri kok. Jadi yang suka mengupat, mencela, mengumpulkan harta, berpotensi Allah lemparkan ke hutamah. Lagi mudah-mudahan Pak ya jadi peringatan kita. Allah sampaikan, wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apakah hutamah itu? Allah tanyakan, ya, apakah hutamah itu? Tapi Allah yang menjawabnya. Ini Allah ingin mengasih tahu kepada kita Pak Ibu, hutamah itu apa? Ya, Allah sampaikan di ayat yang ke-6, narullahil muqadah, yaitu api Allah yang dinyalakan. Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panasnya ini Pak, kalau disesuaikan Pak, ya, yang membakar sampai ke hati, panasnya, panasnya ini Pak, tomah ya, yang membakar sampai ke hati, allati tattali'u 'alal afidah. Ini yang ketujuh, membakar sampai ke hati. Tomah itu isinya api yang dinyalakan yang sangat panas Pak. Saya dulu pernah sampaikan Pak ya, api yang ada di dunia ini Pak, api las Pak. Ternyata masih ada yang lebih panas lagi Pak. Api gunung berapi itu sekian derajat Celcius sampai ada yang ribuan derajat. Hutamah ini lebih panas dari itu. Las itu Pak, besi sebesar ini aja bengkok dia, ya. Kemudian tidak hanya dinyalakan, membakar ke hati, bahkan ditutup rapat oleh Allah, ya. Tutup atas, samping, kanan, kiri, depan, belakang, tutup. Tidak ada yang bisa keluar. Dan bahkan Bapak Ibu, dalam hutamah itu tidak dilemparkan aja, tapi diikat pada tiang-tiang yang panjang, ya.
diikat. Biasanya lah panas, tutup rapat, dijaga malaikat, diikat lagi. Kalau pernah saya baca itu Pak, 70 hasta panjang pengikatnya itu Pak, rantainya itu 70 hasta, kurang lebih 35 meter diikat di tiang. Yang ikat itu malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak ada rasa kasihan di dalam hatinya, malaikat itu. Jadi itu Bapak Ibu ya, ini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu akan betapa ngerinya ya ancaman yang Allah janjikan pada orang-orang yang suka mengumpat dan mencela. Karena Bapak Ibu, lisan kita bisa melukai tetangga, istri kita, anak kita, ya, mertua kita, ibu kita, ayah kita, Pak. Kalau luka oleh lisan, Pak, lama kadang-kadang, Pak, terbawa mati kadang-kadang. Kalau luka fisik sembuh, salah Pak ya. Tapi kalau luka lisan karena lisan kita, kadang-kadang sampai terbawa mati. Nah itulah Bapak Ibu, kepada Allah Taala, mudah-mudahan dalam surah Al-Humazah ini surat ke-104 Pak. Tinggal 10 surat lagi kita Pak. Salah selesai sebelum Ramadan Pak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.